اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali dengan taufiknya kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru. Kata beliau, babun la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Bab tidak ada penyembelihan untuk Allah di suatu tempat di mana terjadi penyembelihan untuk selain Allah. Bab tidak boleh atau tidak ada penyembelihan untuk Allah yang dilakukan di tempat di mana tempat tersebut ada penyembelihan untuk selain Allah. Iya, bab ini tentunya masih berhubungan dengan bab sebelumnya. Kalau pada bab sebelumnya, yaitu bab majaa fi dzabhi li ghairillah, bab keterangan yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Telah kita bahas hukum di dalam permasalahan. Maka di dalam bab ini kaitannya dengan bab sebelumnya, bahwa tidak boleh menyembelih untuk Allah, yang mana penyembelihan tersebut dilakukan di tempat yang di tempat tersebut ada orang-orang yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Nah, ini pun dilarang dan tidak boleh. Walaupun niatnya untuk Allah, tetapi karena dilakukan di tempat yang tidak benar, di tempat-tempat yang di situ orang berbuat kesyirikan dengan menyembelih kepada selain Allah, maka dilarang. Perbuatan ini dilarang. Ya, kenapa dilarang? Nanti akan datang penyebutannya. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita lihat bab yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ini sangat indah dan tertib. Ini berurutan sesuai dengan apa yang beliau sebutkan dari bab sebelumnya. Nah, ini lebih memperdalam pembahasan terkait dengan penyembelihan kepada selain Allah. Orang menyembelih kepada selain Allah, untuk selain Allah, hukumnya syirik. Kalau ada orang yang menyembelih untuk Allah, hukumnya tidak syirik. Namun dilarang kalau dilakukan di tempat di mana di tempat tersebut orang biasa berbuat syirik dengan menyembelih kepada selain Allah, dengan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti orang misalnya dia mau berkurban
atas nama Allah, dengan niat karena Allah, dengan membaca bismillah dengan nama Allah. Tetapi dia berkurban di tempat yang mana di tempat tersebut banyak orang-orang melakukan penyembelihan untuk berhala. Maka perbuatannya berkurban di tempat tersebut itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, karena hal tersebut ada bentuk menyerupai orang-orang musyrikin. Ya, sekalipun dari sisi niat berbeda, yang satu karena Allah, yang satu untuk berhala, tetapi karena perbuatannya mirip dan sama-sama ibadah, maka adanya bentuk menyerupai itu dilarang. Iya, itu dari perkara yang dilarang di dalam agama kita. Dan juga dikhawatirkan syaitan akan datang kepadanya atau membisikkan ke dalam hatinya niat-niat yang jelek, sehingga dia menyangka bahwa penyembelihan di tempat tersebut lebih utama daripada tempat yang lain, dan nanti terkadang bisa dalam tingkat yang lebih parah lagi, yang awalnya menyembelih untuk Allah tetapi nantinya bisa menyembelih kepada selain Allah. Dan ini berbahaya, seseorang menjatuhkan dirinya dalam perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada mara bahaya, ya, karena sebagaimana yang dimaklumi dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka itu berbuat kesyirikan, jatuh dalam kesyirikan, ya, itu bertahap, tidak langsung situ sini mereka langsung berbuat syirik. Sebagaimana yang juga terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sewaktu orang-orang soleh di kalangan mereka meninggal dunia, maka awalnya orang-orang hanya mengenang jasanya orang-orang soleh. Yani pernah hidup di tengah-tengah mereka orang soleh, dikenang jasa-jasanya, ya, dinyatakan atau dijadikan sebagai pahlawan. Ini orang hebat, luar biasa. Pertama hanya dikenang, lama kelamaan muncul generasi setelahnya, syaitan datang membisikkan, coba buatkan gambar orang-orang soleh yang meninggal itu, supaya mengenangnya lebih mantap lagi. Kalau lihat gambarnya, kalau hanya di khayalan, di ingatan, itu mudah lupa. Coba kalau buatkan gambarnya. Akhirnya orang-orang ketika itu mulailah membuat gambar, dan belum ada penyembahan. Datang lagi syaitan membisikkan kepada orang-orang ini, kalau gambar kurang bagus, ya, coba buatkan patungnya. Nah, kalau patung mirip dengan orang aslinya, mungkin lebih terkenang lagi orangnya. Jadi masih mengenang, belum ada kesyirikan. Akhirnya berhasil syaitan, dibuatlah patung, patung-patung. Dan belum ada penyembahan ketika itu, belum disembah. Lihat, syaitan itu bersabar dalam menggoda anak cucu Adam. Tidak langsung, ya, karena kalau langsung disuruh menyembah nanti ketahuan. Nah, tapi bertahap dulu. Mati orang-orang yang bapak-bapaknya ini, berganti generasi yang datang ini tidak tahu ini patung ini untuk apa. Nah, datanglah syaitan membisikkan, iya, membisikkan bahwasanya patung ini dahulu bapak-bapakmu dulu itu biasa beribadah di dekat patung itu supaya lebih khusyuk dalam beribadah. Lihat, jadi syaitan belum langsung mengatakan sembah dia, belum. Tapi apa kata syaitan? Ya, beribadahlah kepada Allah, tapi lakukan di dekat patung supaya lebih khusyuk, supaya kalau kau beribadah kepada Allah, lihat patungnya orang soleh, lebih semangat. Lihat, mungkin orang berpikir sejenak, oh masuk akal juga, ya kan? Tapi itulah makarnya syaitan. Belum ada penyembahan kepada berhala, belum ada penyembahan kepada patung. Mereka menyembah Allah tapi di dekat patung. Akhirnya apa? Berganti generasi. Orang-orang ini mati semuanya. Berganti generasi. Generasi yang datang tidak tahu
ini bapak kita dulu ngapain mereka menyembah dekat patung? Barulah setan datang lagi. Apa kata setan? Dulu bapakmu juga menyembah Allah, tapi menyembah juga kepada patung itu. Nah, lihat bagaimana syaitan itu ya dalam menggoda manusia. Bersabar mereka sampai akhirnya terjadi penyembahan kepada selain Allah. Nah, gara-gara apa tadi? Beribadah di tempat-tempat ya, di dekat-dekat ya, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya di dalam agama kita diharamkan adanya gambar-gambar makhluk bernyawa, terlebih yang dilukis. Demikian pula patung-patung yang berbentuk makhluk bernyawa, itu diharamkan di dalam agama kita. Kenapa? Karena itulah yang menyebabkan kesyirikan orang-orang terdahulu. Itu yang menyebabkan apa? Kesyirikan orang-orang terdahulu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka bab ini dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala untuk menunjukkan haramnya perbuatan ini. Untuk menunjukkan haramnya perbuatan ini. Apa perbuatannya? Tidak boleh menyembelih untuk Allah. Lihat, menyembelih untuk Allah tidak boleh kalau dilakukan di mana? Di tempat-tempat yang di tempat tersebut biasa terjadi kesyirikan dalam bentuk penyembelihan kepada selain Allah. Tidak boleh hukumnya. Kenapa? Khawatir mengantarkan mereka kepada apa? Penyembelihan kepada selain Allah. Ini yang dikhawatirkan. Jadi syariat betul-betul menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu penyembelihan kepada selain Allah. Kita sudah tahu di bab sebelumnya haramnya menyembelih untuk selain Allah. Bahkan orangnya dilaknat. Kesyirikan dan syiriknya syirik akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Maka semua yang bisa mengantarkan, yang membuka celah pintu menuju kepada kesyirikan, betul-betul ditutup rapat. Syariat itu seperti itu. Tidak boleh dekat-dekat. Jangankan melakukan, dekat-dekat saja tidak boleh. Sama seperti zina. Allah berfirman di dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati perbuatan zina. Ya, dekat saja dilarang. Ini segala yang bisa mengantarkan kepada zina itu dilarang, apalagi sampai berzina. Apalagi sampai apa? Sampai berzina. Maka syariat mengharamkan segala yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Saddan lidzari'ah, yakni untuk menutup celah yang bisa mengantarkan kepada hal yang lebih buruk. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dalam bab ini beliau menyebutkan la yuzbahu. Huruf la di situ kata para ulama bisa dipahami la di situ la nafiyah. Naam. Ada kemungkinan dia adalah la nafiyah. Ya, sehingga dalam bahasa Arab kalau la nafiyah maka dia tetap marfu. La yuzbahu. Artinya tidak ada penyembelihan. Tidak ada penyembelihan. Nah, itu dia nafi. Berbeda kalau kita baca dengan la nahiyah, yakni la yuzbah. Nah, itu fi'il mudhari'nya disukun. La yuzbah artinya tidak boleh menyembelih. Tidak ada menyembelih. Yang satunya tidak boleh menyembelih. Dan ulama menyebutkan bahwasanya an-nafi, penafian, yakni peniadaan itu ablaq, lebih dalam maknanya, lebih besar maknanya daripada sekedar an-nahi, daripada sekedar larangan. Jadi kalau dinafikan, ditiadakan, maka itu lebih daripada sekedar dilarang. Kenapa? Karena kalau dinafikan sudah terkandung makna dilarang. Kalau misalnya ditiadakan, berarti sudah terkandung maknanya dilarang. Kalau dilarang, belum tentu ditiadakan. Paham ini? Ya, misalnya kalau dikatakan la tusalli bi ghairi taharah. La tusalli bi ghairi taharah. Tidak ada atau tidak boleh sholat tanpa bersuci.
Ini namanya la nahi, dilarang. Tidak boleh. Jangan kau sholat tanpa bersuci. Ini mengandung ada ihtimal, ada kemungkinan bisa jadi sholatnya sah tapi dilarang. Beda kalau dikatakan la sholata bi ghairi tuhur. Tidak ada sholat tanpa bersuci. La-nya di situ la nafiyah. Nah, berarti apa? Betul-betul menafikan tidak ada sholat. Berarti kalau kau sholat tidak sah sholatnya tanpa apa? Tanpa bersuci. Nah, itu bedanya antara la nahiyah dengan la nafiyah. Nah, di sini sebagian ulama membaca la yuzbahu, yaitu la-nya di situ la nafi. Ada yang membaca dengan la nahi, sehingga dijazmkan fi'il mudhari'nya la yuzbah. Tidak boleh ada penyembelihan. Kalau la yuzbahu tidak ada penyembelihan, berarti juga dinafikan, tidak sah penyembelihannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kedua-duanya entah dinafi atau dinahi itu menunjukkan keharaman perbuatan ini. Keharaman perbuatan ini. Perbuatan apa itu? Hah? Perbuatan apa? Menyembelih? Menyembelih hewan untuk berhala. Itu bab sebelumnya. Bab ini apa pembahasannya? Menyembelih hewan di tempat yang sering orang melakukan kesyirikan gitu. Iya. Haramnya menyembelih di tempat yang di tempat tersebut orang biasa menyembelih kepada selain Allah. Pahami babnya? Adapun bab haramnya menyembelih untuk selain Allah sudah berlalu. Haram jelas, syirik. Nah, kalau ini menyembelih dia untuk Allah, tetapi dilakukan di mana? Di tempat kesyirikan, di mana di situ orang biasa menyembelih untuk selain Allah. Itu dilarang di dalam agama. Nah, ini di dalam bab ini disebutkan larangannya ini. Dan kedua-duanya baik dibaca dengan nafi atau nahi itu diharamkan. Hukumnya apa? Hukumnya diharamkan. Iya. Baik. Kalau hukumnya haram, hukumnya haram. Haram itu kan syirik bisa haram juga, ya kan? Syirik akbar haram juga itu. Syirik asgar haram juga itu kan. Tapi kira-kira perbuatan ini tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang di situ orang menyembelih untuk selain Allah. Hukumnya apa? Hukumnya tadi apa? Haram. Kira-kira syirik atau tidak syirik? Syirik atau tidak syirik? Nah, kalau tidak syirik, apa alasannya? Karena dia menyembelih untuk Allah kan? Tetapi dilarang karena di tempat selain Allah. Ini jawaban sebagian ulama seperti itu. Nah, di sini ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Ya, karena perbedaan mereka dalam memahami syirik asgar itu. Syirik asgar, ya ulama ya, memberikan definisi dengan yang paling terkenalnya ada dua definisi. Dan dua definisi ini definisi yang berbeda. Kalau syirik akbar kan jelas, sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu syirik akbar. Kalau syirik asgar definisinya apa? Sebagian ulama mengatakan, dan ini definisi yang paling masyhur, kata mereka bahwa syirik asgar adalah ma sammahu syara' syirkan, semua yang syariat menamakannya sebagai kesyirikan. Ma sammahu asyar'u syirkan, semua yang syariat menamakannya sebagai kesyirikan. Walaysa fihi sarful ibadah li ghairillah, walaysa fihi sarful ibadati li ghairillah, namun tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik asgar. Iya, jadi dia syirik yang syariat menamakan itu syirik, walaupun tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah. Nah, inilah syirik asgar. Ini yang paling masyhurnya. Ini yang paling masyhurnya. Misalnya apa?
bersumpah dengan nama selain Allah. Itu syirik atau bukan? Syirik. Nabi sendiri yang bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia berbuat syirik. Taib. Mungkin ada yang bertanya, mana penyerahan ibadah kepada selain Allah dalam bersumpah itu? Ada enggak? Orang menyerahkan ibadah kepada selain Allah dalam bersumpah. Ada enggak? Enggak ada kan? Walaupun dia bilang apa? Demi wali ini. Kan hanya bersumpah, enggak ada penyerahan ibadah. Tetapi kenapa dihukumi syirik? Iya, dihukumi syirik asgar. Karena syariat menamakannya syirik. Karena tidak ada bentuk penyembahan atau penyerahan ibadah kepada selain Allah, maka tidak dinamakan syirik akbar, tapi syirik asgar. Jelas ini? Itu definisi pertama. Nah, karena definisi ini, perbuatan ini tidak dianggap syirik, haram saja, tapi tidak dianggap syirik. Jelas? Karena tidak ada, syariat tidak menamakan ini syirik. Syariat tidak menyebut bahwa orang yang menyembelih untuk Allah di tempat tersebut orang menyembelih selain Allah, itu tidak disebut sebagai syirik, hanya diharamkan saja. Hanya diharamkan. Jelas? Menurut definisi ini. Tetapi kalau menurut definisi yang kedua, syirik juga didefinisikan oleh para ulama syirik asgar, yakni kullu wasilatin, setiap yang bisa mengantarkan ila syirkil akbar, kepada syirik besar, maka itu syirik asgar. Semua yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, maka itu syirik asgar. Sekarang melalui definisi ini, masuk enggak ini syirik asgar, perbuatan ini? Masuk dalam syirik asgar. Kenapa? Karena dia bisa mengantarkan kepada syirik akbar, ya kan? Walaupun awalnya niatnya menyembelih karena Allah, tetapi karena dilakukan di tempat kesyirikan, boleh jadi setan membisiki kau, ya. Akhirnya yang tadinya kau niatkan karena Allah, tapi setan bisa pintar. Nah, setan punya cara untuk menggoda kamu. Yang tadinya kamu untuk Allah, bisa jadi niatmu nanti berubah. Berarti bisa mengantarkan enggak? Bisa. Berarti dia syirik asgar menurut definisi yang kedua. Jelas ya? Walaupun memang definisi yang pertama dari definisi syirik itu yang lebih terkenalnya, itu yang lebih masyhurnya, sehingga wallahu alam perbuatan ini tidak dinamakan syirik akbar, ya, tidak dinamakan syirik asgar, namun dia perbuatan yang diharamkan saja. Ya, akan tetapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, perbuatan ini selayaknya untuk tidak diremehkan. Kenapa? Karena tadi orang bisa saja berbuat kesyirikan, ya, karena dia melakukan peribadatan di tempat orang-orang biasa berbuat kesyirikan di situ. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka di dalam bab ini, ya, terdapat larangan akan segala yang bisa mengantarkan kepada syirik. Sama ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, syariat melarang salat, ya, menghadap ke kuburan. Rasulullah bersabda, la tusalli ilal kubur, jangan kamu salat menghadap kubur. Ada kuburan di depan, tidak boleh salat menghadap ke kuburan. Kenapa ikhwan? Ya, karena bisa mengantarkan penyembahan kepada kuburan. Ya, makanya dilarang di dalam syariat. Ya, diperbolehkan sholat, ya, menghadap ke kuburan itu hanya dalam satu keadaan saja. Apa itu? Boleh sholat menghadap kuburan. Apa itu? Ada yang tahu? Sholat jenazah kan bukan di kuburan kan? Sholat jenazah di kuburan kan? Sholat jenazah kan biasa di masjid, ya kan? Bisa dilakukan di rumah. Hah? Iya. Jadi boleh di dalam syariat sholat di kuburan bagi orang yang belum sempat mensolatkan jenazahnya. Nah itu kalau misalnya kuburnya belum terlalu lama. Sebagian ulama seperti Syekh bin Bas, kalau kuburnya misalnya belum 1 bulan,
Boleh misalnya bagi orang misalnya keluarganya meninggal, dia datang terlambat sudah dikuburkan duluan. Boleh tidak sholat di kuburan? Boleh. Syaratnya menghadap kiblat, kemudian dia bertakbir. Sama seperti apa? Sholat jenazah. Itu dibolehkan asalkan jenazahnya belum lama. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi SAW. Ketika ada seorang wanita yang biasa membersihkan Masjid Nabawi meninggal, Rasulullah tidak diberitahukan oleh para sahabat kalau wanita yang biasanya nyapu masjid itu meninggal dunia. Setelah dikuburkan baru Rasulullah diberitahu. Maka Rasulullah ketika itu menegur sahabat, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Akhirnya ketika itu Nabi langsung mendatangi kuburnya. Dan ketika Nabi datangi kuburnya, Nabi sholatkan jenazah di kuburnya. Nah, ini dalil bolehnya sholat apa di kuburan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan itu biasa kami lihat dulu pemandangan seperti itu ya, sewaktu di Yaman ya. Karena waktu kita di Yaman dulu ya, sholat jenazah itu sangat sering kita lakukan. Pokoknya dalam sepekan ada saja yang meninggal, karena memang di masjid, di markis kita itu ya masjid yang besar ya, sehingga kalau kaum muslimin meninggal yang awam pun mesti disolatkan di markisnya kita. Sehingga dalam sebulan itu dalam sepekan itu kadang 1 kali, kadang 2 kali, bahkan kadang tiap hari dalam 1 pekan itu orang yang meninggal. Makanya kita sering sholat jenazah. Nah, kemudian karena santri banyak, kita di Yaman dulu kalau hari-hari biasa saja santri itu sekitar 3.000 orang yang hadir di majelisnya Syekh Muhammad bin Abdillah Imam hafizahullah taala. Ada 3.000 orang, masjidnya besar. Nah, sehingga ya banyak orang-orang yang mungkin tidak sempat sholatkan. Akhirnya pas mengantarkan jenazah mesti ada saja yang sholat di kuburan ketika itu. Nah, itu bagi yang belum sholat. Saya setiap kali mengantarkan jenazah sewaktu di Yaman itu mesti ada yang sholat. Ya, mesti ada yang sholat. Tidak pernah saya dapati yang tidak sholat. Maksudnya yang sholat di kuburan. Bagi orang yang memang tidak sempat. Nah, ini mungkin sunnah yang jarang diketahui oleh manusia, khususnya di negeri kita. Khususnya di negeri kita. Apalagi kalau kita lakukan bisa jadi fitnah terkadang mungkin. Ya kan? Ini sholat ke kuburan. Ada syariat apa ini? Nah, padahal itu dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukannya. Nah, beliau melakukannya. Tapi dengan syarat apa? Bukan kuburannya yang sudah bertahun-tahun baru kita sholatkan, bukan. Baru-baru meninggal. Sebagian ulama tadi menyebutkan batasnya 1 bulan. Ya, kalau belum 1 bulan boleh disolatkan. Tapi kalau sudah lewat 1 bulan tidak boleh lagi disolatkan. Maksudnya sholat di kuburannya ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, kita kembali. Jadi Nabi melarang sholat menghadap ke kuburan. Hukumnya tidak boleh, kecuali dalam keadaan tadi saja. Kenapa tidak boleh? Saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu. Ya, tidak boleh sholat menghadap ke kuburan. Kenapa? Nanti bisa mengantarkan sholat kepada berhala, peribadatan kepada berhala. Makanya ulama melarang kalau misalnya ada masjid di depannya ada kuburan. Dan tidak ada tembok yang menutupi antara masjid dengan kuburan. Nah, itu diharamkan. Beda kalau misalnya taruhlah misalnya di depan ini ada kuburan, tetapi sudah tertutup rapat. Nah, itu boleh sholat di masjid itu. Tapi kalau misalnya tembok berdiri tapi ada ventilasinya, masih ada kuburan di depan, tidak boleh sholat di masjid seperti itu. Karena menghadap kuburan. Jelas ini? Nah, ini misalnya di kuburan yang ada di masjid yang di depannya pas ada kuburan. Ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini semua saddan lidzari'ah. Sekali lagi untuk menutup pintu. Jangan sampai terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di dalam hadis ini larangan tasyabbuh bil kufar. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Iya. Ya, kenapa tidak boleh kita menyembelih untuk Allah di tempat di mana orang-orang biasa melakukan penyembelihan untuk selain Allah? Karena itu menyerupai orang-orang kafir. Itu menyerupai orang-orang kafir. Nah, dan di antara asal Islam, di antara dasar-dasar Islam itu melakukan bentuk tidak mau menyerupai sama sekali dengan orang-orang kafir. Dalilnya secara umum hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum."
barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk ke dalam golongan kaum tersebut. Maka dia masuk ke dalam golongan kaum tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari keterangan ini pula para ulama mengambil faidah, ya, bahwa seseorang itu tidak sepantasnya untuk masuk di tempat-tempat yang bisa mengundang fitnah. Tidak sepantasnya untuk masuk di tempat-tempat yang bisa mengundang fitnah orang lain kepada dirinya, atau justru dia yang terfitnah. Makanya tidak boleh kita masuk ke tempat peribadatan orang kafir. Tidak boleh. Seperti masuk ke gereja, naam, ya, kemudian kaum muslim apalagi sampai ikut-ikutan di situ, sebagaimana pada hari ini sebagian orang yang mengatasnamakan itu toleransi, kemudian masuk ke tempat ibadahnya orang-orang musyrikin, ke gereja-gereja, ya, apalagi sampai ikut menyanyi-nyanyikan juga, ikut juga, waliyadzubillah. Nah, ini dilarang di dalam agama, tidak boleh. Ya, sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, la tadkhulu 'alal kufar fi ma'abidihim fa inna sukhtah tatanazzalu alaihim. Kata Umar bin Khattab, janganlah kalian memasuki orang-orang kafir di tempat ibadah mereka. Tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya kemurkaan Allah itu turun pada mereka. Jangan sampai, ya, ketika kau masuk ke tempat ibadahnya mereka, ke gereja mereka, Allah turunkan murka, ya, Allah turunkan musibah. Bukan hanya orang kafir yang kena, kau juga kena. Kenapa? Kau berada di dalam situ. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar orang-orang dengan dalih toleransi, dengan dalih untuk menasehati, ya, ikut berdakwah juga. Naam, sementara di atasnya ada lambang-lambang kekafiran, ya, ada patung-patung di situ. Naam, dia berkhutbah di situ, berceramah di situ. Ini toleransi yang bagaimana? Iya. Nah, ini dari bentuk-bentuk kejahilan manusia pada hari ini, ya, dan tidak mengerti toleransi yang sebenarnya. Ya, di dalam agama kita tidak boleh. Lihat, ketika kita melakukan ibadah untuk Allah saja, ya kan, tetapi karena dilakukan di tempat yang di situ orang biasa melakukan kesyirikan, dilarang, apalagi sampai ya, ikut-ikutan serta-merta di situ di dalam mendukung, terlebih ketika tiba hari-hari besar mereka. Ini jelas dilarang di dalam agama kita, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, demikian pula hal yang mirip dengan itu, walaupun mungkin hukumnya di bawah itu. Ya, ketika kita memasuki tempat-tempat yang di situ ada maksiat kepada Allah, ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya masuk di diskotik misalnya. Nah, dengan dalih mau mendakwahi mereka. Ya, ada sebagian orang pada hari ini, ya, nah, mau mendakwahi orang-orang itu di tempat-tempat seperti itu. Nah, ini tempat-tempat maksiat, jelas maksiat. Itu dilarang. Nah, dan hal tersebut bisa mengundang fitnah, bisa mengundang suudzon, buruk sangka orang kepada kamu, dan kita juga tidak merasa aman. Ya, kita tidak merasa aman ketika masuk di tempat seperti itu, kemudian hati kita tidak terganggu. Ya, taruhlah niatmu, ya, saya mau dakwahi mereka, saya mau luruskan mereka, terus hatimu bisa kau jaga, bisa kau jamin kau selamat dari mungkin ada wanita-wanita yang tidak menutup aurat di situ, musik-musik, ya, yang disetel di situ, bisa kau jaga hatimu. Ini kan seseorang berarti menjerumuskan dirinya dalam dalam perkara-perkara yang bisa membinasakan dirinya, yang dia tidak bisa jamin dirinya. Orang bisa jamin dah dia selamat? Tidak bisa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dia masuk ke tempat-tempat, ya, yang di situ, ya, ada bid'ah-bid'ah di dalamnya, ya, atau ada kelompok-kelompok bid'ah di dalamnya yang menyimpang,
Nah, kemudian kita pun ikut masuk ke situ, kemudian dengan dalih kita ingin menasihati, kita ingin meluruskan, kita ingin sama-sama ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, ketika seseorang menjerumuskan dirinya ke dalam perkara-perkara yang seperti ini, nah, sementara dia tidak bisa menjamin dirinya bisa selamat, ini dikhawatirkan. Ini dikhawatirkan. Ya, kau masuk di markas mereka, di tempat mereka yang hadir orang-orang mereka. Ya, beda kalau misalnya di tempat-tempat yang memang di situ umum. Orang-orang di situ hadir umum. Kau tidak ada paksaan untuk melakukan pengajian di situ misalnya. Nah, yang hadir orang-orang umum, ya mungkin ada sisi-sisi pembolehan. Tetapi kalau misalnya di tempat-tempat yang di situ bukan dari ahlus sunnati wal jamaah, bukan dari mereka yang berdakwah dengan dakwah sunnah, kemudian kita memberanikan diri kita di situ, kemudian dengan dalih menasehati, dengan dalih mengingatkan, dengan dalih ini dan itu, ini bisa mengundang fitnah. Makanya ulama melarang yang seperti ini. Difatwakan oleh para ulama. Kenapa? Karena apa? Jangan sampai hati kita terfitnah gara-gara itu. Kita tidak bisa merasa aman. Ini para ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim, khawatir nanti kamu disentuh oleh api neraka. Jangan sampai nanti kamu disentuh oleh api neraka. Nah, maka jangan seorang itu ingin menjadi seakan-akan ingin mempersatukan atau ingin menjadi pahlawan kesiangan pada hari ini. Nah, sementara dia mengorbankan manhajnya, mengorbankan akidahnya terkadang. Ini hati-hati. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Apalagi di zaman sekarang, ya, yang terkadang sebagian orang mulai mengabur-ngaburkan akidah ahli sunnah wal jamaah, manhaj ahli sunnati wal jamaah, mulai dikabur-kaburkan, sehingga seakan-akan tidak ada perbedaan antara dakwah ahli sunnati wal jamaah dengan dakwah hizbiyah, antara dakwah ahli sunnati wal jamaah dengan dakwah sururiyah. Nah, ini harus dijelaskan hal-hal yang seperti ini, karena sebagian orang sudah mulai mengaburkan, oh ini sama saja, kita sama dengan mereka sama saja, yang penting sama-sama sunnah, oh rujukannya juga sama ternyata. Ini kalau kita tidak detail dalam hal-hal yang seperti ini, hanya orang-orang yang terkadang detail di dalam perkaranya bisa melihat sisi-sisi, celah-celah yang di situ ada penyimpangan. Ya, ada penyimpangan. Yang namanya penyimpangan kita nasihati. Iya, ada penyimpangan dan kita diamkan, kita nasihati. Tetapi jangan kita menjerumuskan diri kita dalam jurang-jurang yang kadang kita tidak bisa menyelamatkan diri kita di situ. Apalagi mau menyelamatkan orang lain. Apalagi mau menyelamatkan orang lain. Maka seseorang itu hendaknya bersikap wara', lebih hati-hati di dalam agama. Sebagaimana ulama dahulu, mereka berhati-hati terhadap ahlul bid'ah, mereka berhati-hati, tidak sembarangan. Sebagian ulama kita kalau lewat ada ahlul bid'ah di situ, mereka tutup telinganya, jangan sampai ada syubhat yang masuk. Itu tingkatan ulama. Kalau Anda bukan ulama, kemudian berani-beraninya untuk memasang diri di situ, ya, ini orang yang kadang kurang mengerti dan kurang memahami. Tingkatan ulama saja tidak mau dengar. Ada sebagian orang mau mendebat Imam Malik rahimahullah, ingin membacakan satu ayat kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, saya ingin bacakan kepada kamu satu ayat. Ini ayat yang mau dibacakan kepada Imam Malik, bukan syubhat. Tapi kata Imam Malik apa? La walau nisfal ayat. Saya tidak mau dengar dari kamu walaupun setengah ayat. Saya tidak mau dengar. Lihat, ini setingkatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berhati-hati, ya, tidak mau mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini para ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum. Maka jangan sampai menjadi kabur bagi kita masalah-masalah yang seperti ini. Nah, ya, ahlu sunnati wal jamaah punya prinsip. Ahlu sunnati wal jamaah dakwah salafiyah adalah dakwah yang betul-betul mengajak kepada kemurnian agama. Nah, mereka jelas di dalam manhaj mereka. Mereka tidak tersamarkan. Ya, mereka terbedakan dengan yang lainnya. Mereka terbedakan dengan yang lainnya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nasihat tetap kita tegakkan. Ya, memperingatkan orang dari kejelekan, ya, memperingatkan orang dari bahaya, itu tetap kita lakukan. Dakwah kita bukan dakwah eksklusif, hanya tertutup, terbatas pada orang-orang tertentu saja, tidak. Kita sebarkan dakwah ini.
Kita sebarkan dakwah ini ya kemana-mana. Nah, hanya saja ada batasan-batasan yang perlu kau perhatikan. Ya, ada batasan-batasan yang perlu kau perhatikan. Jangan sampai ya kebablasan di dalam hal ini, akhirnya ya bukan kau yang menasehati, justru kau yang dinasehati. Bukan kau yang mempengaruhi, justru kau yang dipengaruhi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bab ya yang sangat bermanfaat bagi kita dan banyak faedah yang terkandung di dalamnya. Insyaallah taala akan kita bacakan dalil-dalil terkait dengan bab ini. Beliau hanya menyebutkan 2 dalil saja. Ayat Al-Qur'an, 1 ayat di dalam surat At-Taubah ayat 108, dan beliau sebutkan 1 hadis dari sahabat Thabit ibnu Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Nah, syarah tentang ayat dan hadis ini insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala, wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, kalau ada masih waktu ya mungkin ada ikhwan yang mau bertanya, kami persilakan. Belum azan kan? Belum ya? Ada pertanyaan? Ya, terkait dengan kuburan yang ada di masjid, ulama memberikan batasan dalam hal ini. Ya, kalau kuburan tersebut ya jelas-jelas ada di masjid. Masjid itu kita harus tahu batasan masjid. Masjid itu ya yang dipakai untuk sholat, demikian pula teras-terasnya. Di samping atau di samping kanan kiri, atau mungkin ada di depan, atau mungkin ada di belakang. Teras-teras masjid itu bagian dari masjid. Teras-teras masjid itu bagian dari masjid. Yang jelas masih dinaungi oleh atap masjid, maka itu masjid. Makanya misalnya ada teras di sini, orang boleh tidak sholat di situ? Boleh. Itu juga bagian dari masjid. Teras-teras ini. Nah, itu kita harus tahu batasan-batasan masjid dulu. Nah, kalau halaman masjid itu bukan bagian dari masjid, karena orang pada umumnya tidak sholat di situ. Nah, kalau ada kuburan itu di dalam masjid, entah memang masuk dalam masjid ini atau misalnya di teras masjid. Nah, ini jelas keharamannya, tidak boleh. Jelas tidak diperbolehkan. Haram hukumnya sholat di situ. Hanya saja dilihat kata para ulama. Kalau misalnya masjidnya lebih dulu daripada kuburannya, maka kuburan yang harus dibongkar, kuburannya dipindahkan. Tapi kalau masjidnya datang nanti, kuburan sudah ada di situ, baru datang masjid, ini masjidnya yang harus harus dirobohkan dulu. Nah, bangun masjid di tempat lain. Kenapa? Karena kuburan sudah ada duluan di situ. Tidak boleh. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Terkadang ya kita masuk di masjid, mungkin kalau di daerah kita tidak ada seperti itu ya. Tapi kalau kita datang ke daerah-daerah lain di kota besar, boleh jadi di kuburan, di masjid ada kuburan. Hati-hati. Kalau ada kuburannya tidak boleh sholat di situ. Dan sholat di situ tidak sah. Ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid ya, atau membangun masjid di kuburan. Ya, membangun kuburan ya di atas masjid atau sebaliknya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga tadi kita sebutkan tidak boleh kalau kuburan tersebut berada di depan. Berada di depan dan atap dinding masjid terbuka atau ada ventilasinya yang terbuka, itu tidak boleh. Kalau tertutup tidak ada masalah. Kalau tertutup tidak ada masalah, walaupun di halaman masjid. Nah, walaupun di halaman masjid. Nah, bagaimana kalau di sampingnya? Nah, kalau di sampingnya itu tidak ada masalah, walaupun samping-samping masjid terbuka. Nah, itu tidak ada masalah insyaallah taala. Yang dibahas oleh para ulama, yang banyak dibicarakan oleh para ulama, kalau dia di depan. Kalau di depan, pas di depan kiblat masjid. Kalau di samping kanan, di samping kiri, ya, maka ini tidak masalah. Sepanjang tidak masuk kemana? Ke teras masjid. Sepanjang tidak masuk ke teras masjid. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi? Ya. Misalkan masjidnya tertutup pintunya, kemudian di depan itu ada kuburan pemakaman.
temboknya ada celah kayak gitu Ustaz. Tetapi dindingnya tertutup masjid. Dindingnya ada 2 lapis Ustaz. Ya, di depan imam itu cuma 1 dinding. Tapi di samping kanan itu ada ruangan gitu Ustaz. Jadi ada 2 lapis. Nah, yang di 2 lapis itu ada ventilasinya. Maksudnya apakah terbuka bisa dilihat kuburan itu dari masjid? Enggak, berarti tertutup tetap. Enggak ada masalah. Yang jelas tertutup. Walaupun kalau misalnya ada ventilasi tapi setelahnya ada dinding lagi kan? Ada dinding lagi sehingga tidak terlihat kuburannya, enggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau ada ventilasi dan kuburan terlihat dari situ. Nah, itu enggak boleh yang seperti itu. Sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama. Taib. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.